Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Gimana Bu? Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, saya Nuri yang akan menjadi MC pada siang hari ini di acara Ngobrol Kota. Hari ini sudah bergabung dari Kota Payakumbuh, kemudian dari Kota Bandung, dan satu lagi dari Kota Padang Panjang. Ya, senang bisa berkumpul pada siang hari ini untuk kegiatan ngota atau ngobrol kota. Di sini juga yang akan menjadi moderator pada siang hari ini ada Bapak Okiza Maherdi Prabowo. Beliau adalah mahasiswa S3 di Institut Teknologi Bandung dengan research interest-nya di Smart City Technology. Kepada Bapak Okiza, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan Bapak Okiza. Baik, terima kasih Mbak Nuri atas waktunya. Yang saya hormati perwakilan dari Kota Bandung, yang saya hormati perwakilan dari Kota Payakumbuh, dan yang saya hormati perwakilan dari Padang Panjang. Pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi atau talk show tentang kota terkait inovasi kota yang telah dilaksanakan di masing-masing kota seperti itu. Untuk pembicara pertama itu saya persilahkan kepada Kota Bandung ya, yang diwakili oleh Pak Yayan Ahmad Briliana SOSM SI selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung. Mungkin dari Bapak sendiri ada paparan terkait dengan kota yang Bapak atau Ibu pimpin seperti itu. Kepada Pak Yayan Ahmad Briliana saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak, silakan. Oke, saya belum, ini aturan mainnya seperti apa? Karena kalau kemarin sih katanya tanya jawab, Ya. gitu. Oh Jadi iya, betul, kami Pak. nggak menyiapkan paparan. Siap, ini Pak. Oke, baik. Jadi dari diskusi kita hari ini, betul ada beberapa list pertanyaan. Yang pertama sih sebenarnya lebih ke yang pertama mungkin saya izin pandu ya, Pak Kadis. Yang pertama lebih ke kita ingin bertanya tentang apa sih sebenarnya visi dan misi dalam membangun kota yang Bapak pimpin. Nah, pertanyaan pertama ini saya coba serahkan ke Pak Kota Bandung, dalam hal ini ke Pak Kadis. Begitu, Pak Kadis. Terima kasih Pak Oki dan Bapak Ibu sekalian yang ada di seberang pulau sana. Perkenalkan saya Yayan Ahmad, Kadis Kominfo. Di samping saya ada Pak Mulyana, kemudian ada Pak Ganjar, ada Bu Rina, yang sama-sama berjuang bersama untuk mewujudkan Bandung Smart City. Kemudian apa sih visi maksud tujuan kami dalam membangun kota dengan konsep Smart City? Karena kita tahu semua Pak, Bandung itu semakin lama semakin banyak penduduknya. Kota ini dulu oleh Belanda dikatakan sebagai kota tempat berlibur atau kota villa ya untuk mereka. Dan maksimal jumlah penduduknya sekitar 600.000 dengan luas wilayah 16.000 hektar. Nah, sekarang pertumbuhan penduduknya itu semakin lama semakin besar, Pak. Kurang lebih sekarang ada 2,5 juta penduduk. Itu yang tercatat dalam administrasi. Jadi banyak tetangga-tetangga dari Kabupaten Bandung, dari Cimahi, dari Bandung Barat, bahkan dari Sumedang. Ini kalau siang hari dia mencari nafkah di kota Bandung. Jadi kota ini dengan luasnya yang terbatas, tapi jumlah penduduknya terus-terusan bertambah. Nah, dari situlah tumbuh problematika kota. Ada problematika ekonomi, ada problematika tempat tinggal, ada problematika lingkungan, ada problematika layanan, dan yang paling dirasakan sekarang adalah problematika lingkungan terkait dengan banyaknya sampah yang dihasilkan, tetapi kita belum punya konsep yang smart bagaimana cara menanggulangi sampah itu sendiri. Sementara tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh provinsi hari ini kan ditutup, Pak. Jadi sampah itu terus-terusan diproduksi oleh masyarakat, tapi kita belum punya solusi yang smart untuk melakukan itu. Jadi kalau menurut saya,
visi Kota Bandung dalam membangun kotanya berdasarkan konsep smart adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang terbatas, di antaranya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia, karena PNS juga semakin turun, supaya dipergunakan untuk membuat solusi-solusi terhadap permasalahan kota secara efektif dan efisien. Itu visi kami. Sehingga masyarakatnya bisa senang hidupnya, bisa cinta kepada kotanya, dan bisa tentram dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi intinya itu, Mas. Permasalahan banyak, kita harus smart dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Terima kasih, Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Yayan atas paparannya terkait dengan visi misi kota. Nah, dari visi tersebut Pak, menurut Bapak nih, bagaimana kondisi kota yang Bapak pimpin sekarang terkait dengan visi misi tersebut? Seberapa dekat atau seperti apa? Seperti itu, Pak. Ya, kami terus berusaha mewujudkan visi misi itu, membangun kota ini dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Ya. Walaupun di tengah permasalahan kota yang semakin lama semakin menumpuk. Bagaimana cara mewujudkannya adalah salah satunya dengan bantuan teknologi. Selain inovasi-inovasi yang lain, ternyata teknologi itu membantu sekali kami dalam mengelola kota ini, terutama dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas tadi gitu. Terus kami selain itu kami juga terus melakukan inovasi-inovasi loncatan supaya tadi problematika bisa kita selesaikan dengan cepat, karena kalau misalnya kita dengan cara-cara manual, saya kira sudah tidak bisa lagi kota ini karena problemnya sudah terlalu berat gitu, Mas Oki. Ya, baik Pak. Menarik ini sebenarnya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi itu juga disinggung oleh Pak Yayan tadi terkait dengan smart city ya Pak. Nah, terkait dengan smart city sendiri Pak, itu ada nggak sih Pak goal sifatnya rencana pembangunan lah, rencana pembangunan misalkan ini kan mungkin udah digalangkan dari sejak lama ya terkait dengan smart city ini. Kalau dari sisi Pak Yan sendiri, ada rencana dalam waktu 5 tahun ke depan gitu seperti apa terkait rencana pembangunan kota cerdas sendiri gitu di Kota Bandung? Kan ini kota cerdas itu ada dibagi dalam 6 dimensi ya. Dimensi living, branding, ekonomi, government, environment, dan smart society. Nah, ini sudah terbagi habis ke masing-masing OPD. Jadi OPD sudah mempunyai rencana masing-masing bagaimana 5 tahun ke depan dituangkan dalam RPJMD supaya Bandung ini misalnya terbebas dari macet, terbebas dari polusi sampah dan polusi udara. Bagaimana supaya pelayanan lebih maksimal. Kemudian bagaimana transportasi supaya tidak macet. Kemudian bagaimana supaya kenyamanan dan keamanan itu bisa dijamin oleh pemerintah. Nah, jadi ini sudah tersebar di masing-masing OPD, termasuk kami sendiri. Misalnya di kami bagaimana supaya layanan itu cepat, tepat, efektif, murah, tidak ada korupsi, tidak ada pungli. Misalnya dengan 5 tahun harus semua layanan harus online dan harus terintegrasi. Itu visi kami. Kemudian semua sektor di bidang pembangunan, ya, yang termasuk 6 sektor tadi, 6 klaster tadi, sentuhan bantuan dari teknologi. Nah, misalnya bencana, ya, kita kembangkan namanya 112. Banjir, kita tanamkan sensor-sensor yang ada di sungai-sungai. Polusi udara, kita sensor udara kita perbaiki kita. Nah, kita nanti bekerja berdasarkan indikator-indikator yang manusia itu agak sedikit rumit dan agak susah karena itu kembali lagi ke cara-cara manual yang hasilnya tidak maksimal. Itu Mas. Ya, baik Pak. Saya coba menggarisbawahi terkait yang distribusi tadi ya Pak, distribusi dimensi ini ke OPD-OPD terkait yang memang leading sektornya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu Pak,
apa sih Pak tantangannya untuk menerapin kota cerdas ketika si dimensi ini dibagi ke OPD-OPD terkait? Karena kan mungkin Pak Yayan sebagai Kadiskominfo punya pemikiran sendiri terkait dengan konsep saya terkait dengan smart city seperti ini. Mungkin di OPD yang lain juga ada cara untuk mengimplementasikan smart city dengan cara berbeda. Dari sisi Payan sendiri atau dari sisi pemerintah Kota Bandung sendiri, apa sih sebenarnya tantangan dalam menerapkan kota cerdas ini ketika dibagi dimensi itu ke dalam OPD-OPD? Tadi penyamaan persepsi, penyamaan persepsi, kemudian integrasi yang dituangkan di dalam RPJMD. Nah, patokan kita adalah RPJMD hasil kesepakatan bersama, gitu. Nanti tidak boleh ada yang keluar dari RPJMD itu sendiri. Itu saya kira yang menjadi jembatan antara kami dengan OPD-OPD yang lainnya, gitu. Itu menjadi tolak ukur selama 5 tahun ke depan. Itu Mas. Oke, baik Pak. Nah, terkait dengan tadi Bapak suka singgung terkait dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi ini kan sebenarnya kalau di smart city ini dalam tanda kutip ya kita sebut misalkan digital teknologi lah, teknologi digital. Kalau Bapak melihat masyarakat Kota Bandung sendiri, apakah baik ASN, swasta, komunitas, atau kita mungkin ini akademisi, itu menurut Bapak gimana sih sebenarnya kondisi literasi digital di Kota Bandung? Kalau menurut Bapak gitu, terkait dengan kesiapan kita bareng nih untuk mencapai smart city. Saya kira Bandung itu kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain, ini kesiapannya lebih siap mungkin ya, lebih siap. Karena apa? Satu, Bandung ini kan di branding sebagai kota internasional, kota Asia Afrika. Kedua, di sini banyak universitas-universitas. Yang ketiga, mayoritas penduduk kota Bandung adalah penduduk kota muda yang akrab dengan teknologi. Jadi mungkin masyarakatnya justru lebih cepat menyesuaikan daripada pemerintahnya yang harus segera mengakselerasi. Karena masyarakatnya lebih akrab dengan teknologi. Dan saya kira dari 6 klaster tersebut itu semua tidak terlepas dari sentuhan teknologi. Mau apa? Mau sektor ekonomi pasti di situ ada dibantu dengan teknologi. Sosial pasti ada bantuan teknologi. Living dan di Kota Bandung saya kira semua sudah disentuh oleh teknologi. Karena faktor masyarakatnya sudah siap, infrastrukturnya juga saya kira dibandingin kota-kota yang lain Bandung lebih siap, apalagi infrastruktur pemerintahnya juga saya kira ini harus mempersiapkan diri, tapi pemerintahnya juga sudah siap. Kita sudah berusaha maksimal mengimbangi perkembangan dari dunia teknologi tersebut. Mas Oki, saya ini dibantu oleh teman-teman, jangan saya aja yang ngomong nih. Silakan Pak Mul, Bu Rina atau silakan, mangga Pak. Boleh. Biar rame nih obrolannya. Masih banyak pertanyaannya. Silakan. Mungkin izin Pak, kalau untuk literasi kita punya data Pak. Untuk literasi itu kita punya data dari studi Indonesian Digital Economy Literacy Index. Jadi tahun 2022 Kota Bandung sendiri meraih skor tertinggi Pak untuk literasi indeksnya di angka 5,34. Itu mungkin tambahan data untuk literasi sendiri ya. Terima kasih Pak. Ya, dan Mas Oki juga ada di Bandung ya. Saya kira harus membantu kami dalam Baik, oke sih. Kalau Bandung sih ya karena mungkin saya juga tinggal di Bandung ya, mungkin jadi ya terlihat lah sebenarnya seperti apa begitu Kota Bandung. Nah, tapi ini tuh jadi ada pertanyaan lanjutan Pak terkait tadi karena literasi digitalnya itu sudah lebih. Nah, sebenarnya kalau menurut pemerintah Kota Bandung sendiri, ada nggak sih Pak inovasi atau kreativitas kota yang sifatnya itu menggait partisipasi publik dalam menyelesaikan masalah kota gitu Pak? Nah, oke. Saya ini ya supaya jangan saya terus yang menjawab karena saya juga dibantu oleh teman-teman ini. Ada Ya, salah satu contoh di kami ada yang namanya open data. Apa itu open data? Silakan
Purina cerita nih. Saya tambahkan sedikit, saya izinkan memperkenalkan diri. Saya Rina, dari bidang data dan statistik. Sebetulnya salah satu kelebihan Kota Bandung dibandingkan kota-kota lainnya itu kita tanda kutip bisa menyumbangkan kolaborasi. Jadi maksudnya apa namanya, relatif sangat mudah Kota Bandung kita mencari untuk membantu, sama-sama membantu dalam proses pembangunan Kota Bandung, dan itu apa namanya, fasilitasi yang kita manfaatkan di komunitas itu berbagai macam. Contohnya tadi yang disebutkan Pak Kadis karena kaitannya dengan open data, saya ketahui kaitan Pemda Indonesia kan semua pemerintah kabupaten kota didorong untuk memiliki data terbuka apapun itu. Nah, termasuk dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan dan lain sebagainya, kita harus berbasiskan data. Nah, dalam hal ini kami tidak bekerja sendiri. Membuka semacam inovasi, kita namakan Dataton. Jadi, di situ kita minta masyarakat secara terbuka untuk sama-sama memberikan ide, ya mungkin ide atau ide kreatif lah. Kira-kira berdasarkan sudut pandang mereka seperti apa yang bisa inovasi yang bisa dibuat oleh sama-sama antara pemerintah dengan bersama-sama dengan masyarakat kurang lebih. Dan temanya bervariasi. Ini yang putus koneksi dari Diskon Kota Bandung. Halo, Bu Rina. Putus ya? Ya. Sudah nyambung lagi. Halo, ya. Ya, sebagai contoh, meneruskannya tadi, sebagai ya, salah satu inovasi yang pernah dibuat itu kaitan sampah. Tahun kemarin kita mengangkat tema tentang sampah, dan salah satu pemenangnya itu mengangkat inovasi tentang bagaimana menyelesaikan sampah di wilayah tertentu. Dan ternyata kondisi sekarang itu sangat sangat manfaat gitu loh, hasil inovasi warga itu kurang lebih. Kemudian pernah juga ada inovasi tentang road safety, bahkan itu sampai diimplementasikan di kota Melbourne. Itu pun dapatnya dari masyarakat. Karena apa namanya, bukan berarti kita tidak mampu ya, cuman kan sudut pandangnya beda-beda. Jadi kadang-kadang apa yang kita anggap itu bukan salah, siapa tahu menurut masyarakat itu masalah dan perlu diselesaikan. Nah, kita butuh masukan itu, karena memang situasi itu diantaranya untuk mendukung peran serta masyarakat itu sangat disupport lah. Kalau pemerintah Bandung kita fasilitasi, kita buka gate-nya untuk bisa mereka memberikan ide apapun, kurang lebih seperti itu sih. Tentang inovasi, tentang kolaborasi, saya kira Bandung ini juaranya Pak. Ketika sedang dilanda oleh banyak sekali, diantaranya teman-teman dari ITB itu dan kelompok apa namanya? Komunitas ya, berusaha membantu kami dalam melakukan pemecahan masalah. Nah, selain itu juga kami setiap tahunnya melakukan semacam evaluasi dari Smart City ini ya, bersama unsur Pentahelix yang dinamakan Bandung Connectivity. Jadi dalam Bandung Connectivity itu merupakan kerjasama antara media, antara para pengusaha, antara masyarakat, antara pemerintah gitu ya. Kami evaluasi dan kami menciptakan baru gitu. Biasanya kami lakukan kemarin di bulan Oktober, di akhir-akhir tahun kami lakukan itu. Kami sambil evaluasi yang lalu, kemudian kami menciptakan hal-hal yang baru gitu. Nah, kami kemarin itu di bulan Oktober kita melakukan Bandung Connectivity secara Pentahelix, melahirkan konsep namanya Bandung Waste Management. Nah, ini sedang bentuknya seperti portal, seperti aplikasi diciptakan oleh kami semua, bagaimana memantau, mengukur sampah yang bisa didaur ulang, bisa dibikin kompos, atau residunya dibuang ke tempat TPS. Tahun kemarin kami dari Bandung Connectivity itu bisa menciptakan
yang namanya pesona. Pesona itu adalah sebuah konsep di mana kita tidak perlu lagi ada tanda tangan yang basah, kita tidak perlu lagi disposisi, tidak perlu lagi lemari arsip, tidak perlu lagi ATK, cukup pakai pesona. Nah, itu dipakai sekarang sampai tingkat kelurahan. Tahun kemarin pun kita menciptakan dalam Bandung Connectivity yang namanya SIPAKU, Sistem Pengadministrasian Kewilayahan. Tidak perlu lagi warga datang ke kecamatan, ke kelurahan untuk mendapatkan layanan. Mahal ya, kami melakukan namanya dataton. Jadi tidak pernah terputus dari tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Secara kontinu kami lakukan. Itu diantaranya untuk menjaring aspirasi, inovasi masyarakat. Selain itu juga kami punya platform Sadayana. Platform itu adalah semua layanan-layanan online, termasuk kami bisa berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat bisa berkolaborasi dalam platform Sadayana. Nah, yang lainnya juga kami punya yang namanya Badami, Bandung Diskusi Monitoring Inovasi. Setiap hari Jumat, kita menjaring orang-orang yang inovasi untuk bisa ngobrol di ruangan saya, disiarkan di dalam YouTube, dalam platform media sosial. Tidak terbatas dia pejabat, tidak terbatas dia masyarakat. Pokoknya yang punya inovasi silahkan duduk bareng-bareng. Siapa tahu inovasi itu menjadi solusi terhadap sebuah permasalahan. Itu Mas. Iya Pak, cukup menarik itu diskusinya terkait dengan sebenarnya Kang Oki, Bandung. apakah suara saya Tak sempat putus-putus, sempat normal Pak Kadis. Tapi yang terakhir sih cukup jelas terkait dengan saya pesona. perbaiki dulu atau mau dilanjut ini? Tapi Oke. sudah cukup jelas sih Pak. Tadi terkait dengan pesona kita sudah dengar bagaimana tanda tangan itu tidak perlu lagi basah, bahkan sampai di kelurahan. Nah, ini yang saya mau tanyain juga sebenarnya. Gimana cara kolaborasinya atau proses koordinasinya antara dinas atau pemerintah kota dengan sampai ke level ujung berarti ya, kelurahan gitu ya. Apakah itu memang ada sosialisasi atau misalkan kan kadang-kadang gini Pak, maksudnya tuh di beberapa kelurahan juga maksudnya apakah dia udah siap, bagaimana mengukur kesiapannya gitu. Pemerintah kota mengukur bahwa oke, kita siap deh, semua kita implementasi pesona gitu. Apakah ada asesmen tersendiri terlebih dahulu atau seperti apa gitu cara ningkatin literasi digitalnya supaya teman-teman di kelurahan siap seperti itu. Baik, seperti Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin sepertinya koneksi dari pemerintah Kota Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Yayan Ahmad selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sedang terputus. Halo Pak Yayan, sudah bisa bergabung lagi? Dia stabil, videonya saya matiin. Oh ya, nggak Saya apa-apa Pak, silakan Pak. Kalau pertanyaan saya tadi terdengar nggak Pak Yayan? Apa harus kami ulang lagi? Baik, sambil kita menunggu, oh Pak Yayan sudah bisa bergabung lagi? Mas, saya matiin videonya ya. Saya matiin. Ya, baik video. Pak. Oke. Ya, baik Pak. Ini pertanyaan yang menarik yang tadi. Saya senang sekali dengan pertanyaan tadi karena saya dapat sedikit pengalaman. Baik. Bagaimana kan menyatukan OPD? Ada di sini ada 70 OPD, ada 151 kelurahan. Selalu konsep integrasi itu selalu terkendala oleh kekompakan dan kebersamaan. Pak, pakai aplikasi ini. Nggak bisa Pak, saya sudah punya ini. Nah, ini terjadi ketika saya mencoba. Pesona itu lahir di tahun 2017 Pak. Jadi kita sudah menciptakan sistem online untuk administrasi itu 2000 sampai 2019 yang menggunakan itu cuma 2 OPD. Satu BKPSDM, saya sendiri yang dulu di BKD ya. Kemudian Bu Ahyani dulu di Diskominfo. Jadi yang pakai 2 Pak. Saya mikir bagaimana ini supaya dipergunakan oleh semua OPD, karena kalau dengan digunakan semua OPD berarti lebih terintegrasi. Kita punya data.
keamanan lebih terjamin gitu ya, lebih murah karena tidak ada aplikasi-aplikasi yang lain. Saya minta ke Pak Wali Kota untuk bisa dipakai semua. Akhirnya top down dari atas, dari Pak Wali Kota, perintah harus menggunakan aplikasi ini. Kalau enggak, tunjangannya dipotong, Pak. Jadi ada unsur pemaksaan. Sampai gitu ya, Pak? Ya. Dan akhirnya Pak, hanya dalam waktu sebulan itu semua sudah pakai Pak, sampai ke tingkat kelurahan. Ketika sudah pakai Pak, kemudian ada gangguan 1 jam, itu semua teriak-teriak. Ini kenapa mati, ini kenapa itu, saya tidak bisa disposisi. Artinya mereka juga sangat menikmati keberadaan aplikasi ini. Tetapi mereka susah untuk diajak belajar bersama-sama di awal-awal. Padahal belajarnya cukup gampang, 1 jam. Jadi kuncinya apa? Di awal itu harus ada pemaksaan. Selain dari bawah, harus dari atas juga. Ada aplikasi kedua. Dulu yang namanya di Kota Bandung, administrasi kewilayahan, layanan-layanan kewilayahan, itu masing-masing camat punya aplikasi sendiri-sendiri. Dan merasa aplikasi ini paling bagus. Kemudian saya asesmen satu-satu paparan di kami di Kominfo, aplikasi ini bagaimana? Saya pasti pertimbangkan dengan tingkat keamanannya, saya pertimbangkan kesediaan SDM-nya, saya pertimbangkan segala macamnya, fiturnya dan lain sebagainya. Akhirnya dipilih salah satu aplikasi dari sekian aplikasi, namanya Sipaku, Sistem Pengadministrasian Kewilayahan. Dan itu ketika sudah ditetapkan oleh Kominfo menjadi satu aplikasi yang harus dipakai, itu dipakai oleh semua. Jadi sekarang 151 kelurahan, 30 kecamatan memakai aplikasi itu. Baru-baru ini, dalam hasil dari Bandung Connectivity yang dilakukan di Hotel El Royal, kami membuat sebuah aplikasi untuk melaporkan tentang sampah ada yang di perkantoran, sampah yang ada di kewilayahan, sampah ada di rumah sakit, sampah ada di sekolah, dan lain sebagainya. Kami buatkan aplikasinya dan diwajibkan oleh pimpinan itu harus dipakai. Dengan dipakai kan kita lebih efisien, lebih efektif, kita punya data, kita punya dashboard gitu. Jadi kesimpulannya memang ini harus ada tangan besi di awalnya, harus ada campur tangan dari pimpinan. Sebagus apapun aplikasinya, sebagus apapun kebijakannya, tapi kalau tidak ada penekanan seperti tadi, saya kira ini nggak akan bisa terintegrasi di bukan hanya di Kota Bandung, tapi di kota-kota yang lain juga seperti itu. Dan ternyata ini kan dipakai juga oleh pemerintah pusat. Kalau tidak menggunakan aplikasi SIPD, kami tidak akan cairkan anggarannya. Kalau tidak ini, rupanya ya memang tadi harus ada pemaksaan dan buahnya manis. Buahnya manis ketika sudah terintegrasi dan dipakai oleh semua stakeholder. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Yayan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung, dalam hari ini terkait dengan diskusi ngota. Jadi intinya dari pemerintah Kota Bandung itu integrasi dan bukan paksaan atau ya bahasa sederhananya. Apa ya? dorongan terkait bagaimana sebenarnya kita bisa mewujudkan smart city ini disepakati gitu oleh semua pihak. Terima kasih banyak Pak Yayan dan jajarannya dari pemerintah Kota Bandung atas jawaban-jawaban yang menarik, diskusi-diskusi yang menarik terkait dengan Ngobrol Kota ini.